Merantau jauh demi keluarga, aku tak pernah menduga cinta datang di negeri orang. Tapi di balik janji manisnya, ada bayang-bayang wanita lain yang mengintai. Akankah aku benar jadi pilihannya? Atau hanya jadi korban harapan palsu? Namaku Raisa, usia 25 tahun. Asalku dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Saat ini aku bekerja sebagai asisten rumah tangga di Hong Kong. Rasanya tidak pernah terbayang dalam hidupku kalau aku akan sejauh ini dari rumah. Tapi beginilah kenyataannya. Demi keluarga, aku harus kuat menjalani semua ini. Sudah hampir 2 tahun aku di Hong Kong. Setiap pagi aku bangun sebelum matahari terbit. Pekerjaanku cukup berat, tapi aku sudah terbiasa. Membersihkan rumah majikan, memasak, mencuci, menyetrika. Kadang aku merasa sangat lelah, tapi aku selalu ingat wajah ibuku dan adik-adikku di kampung. Mereka alasan aku bertahan. Hidup di negeri orang itu sepi. Teman-teman sesama TKI ada, tapi kami jarang bisa bertemu karena kesibukan masing-masing. Setiap malam aku hanya bisa menatap layar ponsel, melihat foto keluarga, atau video call kalau ada kesempatan. Rindu ini kadang tak tertahan. Sering aku menangis diam-diam. Suatu hari, majikanku mengajakku makan di luar. Restoran kecil yang sederhana. Di sanalah pertama kali aku melihat Ayan. Dia bekerja sebagai koki di sana. Saat aku membantu majikanku memilih menu, Ayan datang membawa daftar makanan. Senyumnya ramah. Wajahnya bersih dan sederhana. Entah kenapa, tatapan matanya membuat hatiku hangat. Pertemuan itu awalnya biasa saja. Tapi setiap kali majikanku mengajakku, makan di sana, aku jadi menunggu-nunggu. Ayan selalu menyapa, menanyakan kabar, kadang hanya sekadar tersenyum. Percakapan kami singkat, tapi cukup membuat hatiku senang. Aku mulai memperhatikan Ayan. Geraknya sopan, bicaranya halus. Kadang aku melihat dia membantu pelayan lain tanpa diminta. Dia bukan tipe orang yang suka menonjolkan diri. Justru itu yang membuatku makin tertarik. Suatu sore, aku tak sengaja bertemu dia di pasar saat aku berbelanja keperluan majikan. Dia menyapaku lebih dulu. Kami berbicara lebih lama kali itu. Ayan bercerita sedikit tentang dirinya. Ternyata dia juga perantau. Asalnya dari Bangladesh. Sudah 3 tahun dia di Hong Kong. Katanya, dia ingin mengumpulkan bekal untuk masa depan. Sejak itu, kami makin sering bertemu. Kadang aku merasa takut. Takut kalau aku berharap terlalu banyak. Aku sadar, aku hanya seorang pembantu. Siapa aku? Tapi Ayan tak pernah membuatku merasa rendah diri. Dia memperlakukan aku dengan baik. Hari-hari berlalu, dan aku mulai terbiasa mendapat pesan singkat darinya. Kadang hanya sekadar menanyakan kabar, atau mengingatkanku agar tidak terlalu capek. Perhatian kecil itu membuat aku merasa berarti. Malam-malamku tak lagi sepi seperti dulu. Setiap kali selesai bekerja, aku membuka pesan darinya. Senyumnya selalu terbayang. Aku mulai merasa, mungkin inilah yang namanya jatuh cinta. Tapi aku juga ragu. Apakah aku pantas? Apakah Ayan sungguh tulus? Suatu hari, dia mengajakku bicara di taman dekat pelabuhan. Hari itu liburku. Angin sore bertiup pelan, dan aku gugup setengah mati. Ayan duduk di sebelahku. Wajahnya serius, tapi tetap lembut. "Aku ingin kamu tahu, aku serius padamu, Raisa," katanya pelan. Aku tak bisa berkata apa-apa. Jantungku berdetak kencang. "Aku ingin kita menikah. Kalau kamu mau, kita bisa mulai hidup baru di negerimu. Aku ingin tinggal di sana, bersamamu." Aku hanya bisa menatapnya. Mataku terasa panas. Ada haru, bahagia, dan juga takut. Ini seperti mimpi. Seorang pria yang aku kagumi, bicara seperti itu padaku. Sejak hari itu, hubungan kami makin dekat. Aku mulai membayangkan masa depan bersamanya. Tapi di balik semua itu, aku juga sering berdoa. Aku mohon pada Tuhan agar aku tak salah memilih. Aku takut kalau semua ini hanya sementara. Kadang aku termenung di malam hari, menatap bintang-bintang dari jendela kamar sempitku. Aku berpikir tentang ibu, tentang adik-adikku. Apa mereka akan menerima Ayan?
Apa aku bisa membahagiakan mereka dengan pilihanku ini? Aku ingin percaya pada Ayan. Tapi aku juga tak bisa menutup mata bahwa hidup tak selalu semudah yang kita bayangkan. Malam itu, sebelum tidur, aku membaca pesan dari Ayan. Semoga kamu selalu bahagia, Raisa. Aku ingin jadi alasan kamu tersenyum setiap hari. Air mataku jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena aku merasa mungkin Tuhan sudah menjawab doaku. Sejak hari Ayan menyatakan niatnya untuk menikahiku, hidupku berubah. Rasanya seperti ada harapan baru yang menuntunku melewati hari-hari berat sebagai pekerja di negeri orang. Setiap pagi aku bangun dengan semangat berbeda. Wajah Ayan selalu terbayang, membuat aku lupa sejenak pada lelah dan rindu yang selama ini menumpuk. Kami makin sering berkomunikasi. Di sela-sela jam istirahat, aku membaca pesan-pesan darinya. Kadang dia hanya mengirimkan kalimat sederhana, menanyakan kabarku, atau memintaku menjaga kesehatan. Tapi pesan itu selalu sukses membuat hatiku hangat. Aku merasa diperhatikan, dan itu berarti banyak bagiku. Setiap kali ada kesempatan libur, kami bertemu di taman atau di pelabuhan. Kami berbicara tentang banyak hal. Tentang masa kecil kami, tentang mimpi-mimpi kami, tentang keluarga yang kami rindukan. Ayan sering bilang kalau dia ingin tinggal di Indonesia. Dia ingin punya usaha kecil, hidup sederhana bersama orang yang dia cintai. Aku senang mendengar rencananya. Dalam hati aku mulai membayangkan hidup bersamanya di kampung. Punya rumah kecil sederhana tapi penuh cinta. Aku mulai berani berharap. Tapi di balik itu ada rasa takut yang tak bisa aku hilangkan. Malam-malamku penuh doa. Aku memohon pada Tuhan agar Ayan memang benar tulus. Aku tak ingin disakiti. Aku sudah cukup sering mendengar kisah teman-temanku yang gagal dalam hubungan karena salah memilih. Aku tak ingin mengalami hal yang sama. Hari itu Ayan mengajakku bertemu lagi di pelabuhan. Angin sore meniup rambutku pelan saat aku menunggunya. Ketika dia datang, wajahnya tampak serius. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Aku ingin segera bertemu keluargamu, Raisa, katanya pelan. Kalau kamu setuju, aku ingin datang ke Indonesia, bertemu ibumu, dan melamar kamu secara resmi. Aku terdiam, bahagia bercampur haru. Ini sungguh lebih dari yang aku bayangkan. Seorang pria datang dari jauh, ingin membangun hidup bersamaku. Tapi sebelum aku sempat menjawab, sesuatu terjadi. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan aneh di ponselku. Dari nomor yang tak aku kenal. Isinya membuat hatiku panas dingin. Maaf, aku Saira. Aku ingin kamu tahu, aku masih mencintai Ayan. Kami sudah kenal sejak lama. Tolong, jangan ambil dia dariku. Tanganku gemetar membaca pesan itu. Mataku berkaca-kaca. Aku tak tahu harus bagaimana. Aku merasa seperti dipukul dari belakang. Kenapa semua ini terjadi saat aku sudah mulai percaya? Aku tak membalas pesan itu. Tapi malam itu aku menangis. Aku merasa bodoh. Mungkin aku memang tak pantas berharap. Mungkin aku hanya pelarian bagi Ayan. Keesokan harinya, Ayan menemuiku. Aku tak bisa menatap matanya. Dia memegang tanganku, mencoba menjelaskan. Raisa, aku tahu kamu menerima pesan itu. Tolong dengarkan aku dulu. Saira memang teman lamaku. Dia sahabatku sejak kecil. Tapi aku tidak pernah mencintainya. Tidak pernah ada hubungan lebih dari teman. Aku hanya diam. Hatiku terlalu sakit untuk berkata apa-apa. Aku memilih kamu, Raisa, bukan dia. Aku ingin masa depan bersamamu. Aku tidak main-main. Aku akan buktikan semua ini. Aku ingin percaya. Tapi rasa sakit itu masih ada. Aku butuh waktu. Aku butuh keyakinan. Hari-hari setelah itu, aku menjauh dulu dari Ayan. Aku butuh menenangkan diri. Tapi Ayan tetap sabar. Dia tak pernah marah. Dia terus berusaha meyakinkanku. Saira sempat menemuiku. Wajahnya sedih. Katanya dia hanya ingin Ayan bahagia. Tapi aku bisa melihat di matanya, dia masih berharap. Aku jadi makin bingung. Aku tahu ini bukan salah siapa-siapa. Saira hanya mengikuti perasaannya. Tapi aku juga tak ingin tersakiti. Aku mulai banyak merenung.
Aku mulai banyak berdoa, meminta petunjuk. Di satu sisi aku ingin percaya pada Ayan. Di sisi lain, bayang-bayang rasa takut itu masih mengikatku. Aku tidak tahu bagaimana akhirnya, tapi aku tahu satu hal. Aku harus kuat. Aku harus yakin pada apa yang hatiku pilih. Malam itu, sebelum tidur, aku melihat pesan dari Ayan. Aku akan datang ke negerimu. Aku akan buktikan semua ini. Tunggu aku, Raisa. Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini, ada secercah harapan yang kembali menyala. Beberapa minggu setelah kejadian itu, aku masih sering termenung. Aku berusaha keras untuk tetap fokus bekerja, tapi pikiranku tak pernah benar-benar tenang. Pesan dari Saira terus terngiang-ngiang di kepalaku. Kata-katanya membuat aku ragu pada Ayan, meski hatiku ingin percaya padanya. Setiap malam aku berdoa, memohon kekuatan dan petunjuk. Aku ingin yakin, tapi luka itu belum hilang. Ayan terus menghubungiku, menanyakan kabar, mengirim pesan yang menenangkan. Tapi aku masih menjaga jarak. Aku takut kalau semua ini hanya mimpi yang akan berakhir menyakitkan. Hingga pada suatu sore, Ayan menemuiku di tempat biasa. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya tetap memandangku dengan hangat. Raisa, aku sudah bilang aku akan membuktikan semuanya. Aku sudah bicara dengan bosku. Dalam 2 minggu aku akan pulang ke negerimu. Aku ingin bertemu ibumu. Aku ingin melamarmu dengan cara yang benar. Ucapnya tegas. Aku hanya bisa menatapnya. Ada haru di dadaku, tapi juga ada sisa luka yang belum sembuh. Aku ingin kamu yakin, Raisa. Aku tak punya siapa-siapa selain kamu. Saira itu hanya teman. Aku sudah bicara padanya. Aku sudah bilang padanya bahwa aku memilih kamu. Aku tak ingin ada salah paham lagi. Aku mengangguk pelan. Hatiku mulai luluh. Tapi di saat yang sama, aku takut berharap terlalu banyak. Beberapa hari kemudian, tanpa aku duga, Saira menemuiku lagi. Dia datang saat aku selesai belanja di pasar. Wajahnya sedih. Aku minta maaf, Raisa, katanya. Aku datang bukan untuk merebut Ayan darimu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku pernah berharap padanya. Tapi aku sudah mengerti. Dia memilih kamu. Aku hanya ingin dia bahagia. Aku terdiam. Aku melihat kejujuran di matanya. Mungkin ini memang harus aku dengar, agar aku bisa berdamai dengan diriku sendiri. Hari-hari berikutnya, aku mulai mencoba membuka hatiku lagi. Ayan tetap sabar mendekatiku. Dia mengajakku bicara baik-baik, menunjukkan kesungguhannya. Aku bisa melihat usahanya untuk menenangkan hatiku. Sampai akhirnya hari yang aku tunggu tiba. Ayan benar-benar menepati ucapannya. Dia datang ke Indonesia. Dia datang ke rumahku. Ibu menyambutnya dengan ramah, meski aku tahu ibu juga kaget. Ayan berbicara dengan ibu. Dia menjelaskan maksud baiknya. Dia ingin melamarku, ingin membangun rumah tangga bersamaku. Dia bicara dengan tulus tanpa dibuat-buat. Melihat itu semua, aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Aku merasa Tuhan sudah menjawab doaku. Aku merasa selama ini aku terlalu banyak ragu, terlalu takut. Padahal Ayan sudah membuktikan cintanya. Ibu memelukku malam itu. Kalau memang dia yang kamu pilih, nak, ibu ridho. Asal kamu bahagia. Aku memeluk ibu erat-erat. Aku tahu, inilah jalanku. Ayan dan ibuku mulai membicarakan rencana pernikahan. Kami ingin sederhana saja, yang penting sah di mata agama dan negara. Aku tak butuh pesta besar. Aku hanya ingin membangun keluarga kecil yang penuh kasih sayang. Beberapa hari setelah lamaran itu, Saira menghubungiku. Dia mengucapkan selamat. Katanya dia ikut senang melihat aku dan Ayan bahagia. Aku berterima kasih padanya. Aku tahu, dia tulus. Dan aku bersyukur semua ini berakhir baik. Malam-malamku tak lagi penuh tangis. Kini aku menatap langit dengan hati tenang. Bintang-bintang seakan tersenyum padaku. Aku tahu jalanku masih panjang. Tapi aku sudah tak sendiri lagi. Ayan memegang tanganku sebelum dia kembali ke Hong Kong untuk mengurus kepulangannya yang tetap.
Kita mulai lembaran baru di negerimu, Raisa. Aku janji akan menjagamu, dan aku percaya. Kali ini aku percaya sepenuhnya. Hari-hari setelah lamaran itu berjalan begitu cepat. Aku masih seperti tak percaya, semua ini nyata. Aku, seorang TKI yang jauh merantau, akhirnya dipertemukan dengan seseorang yang mau bersamaku, membangun masa depan di negeriku sendiri. Ayan pulang ke Hong Kong untuk mengurus semua surat-surat dan pekerjaannya. Sebelum pergi, dia memelukku erat di depan rumah. Wajahnya penuh harap. Tunggu aku, Raisa. Sebentar lagi semua ini selesai. Kita akan mulai hidup baru bersama. Aku mengangguk sambil menahan air mata. Rasanya berat melepasnya pergi lagi. Meski aku tahu dia pergi demi kami. Selama Ayan di Hong Kong, kami tetap sering berkomunikasi. Dia bercerita soal kesibukannya mengurus dokumen dan menyiapkan semua yang diperlukan. Suaranya di telepon selalu menenangkan hatiku. Sementara itu, aku dan ibu mulai menyiapkan apa yang perlu untuk pernikahan kami. Kami ingin sederhana saja, cukup dihadiri keluarga dan tetangga. Yang penting sah dan membawa berkah. Ibu tampak lebih bahagia sekarang. Beliau sering tersenyum setiap kali membicarakan Ayan. Aku mulai merasa lega. Luka-luka yang dulu sempat menyayat hatiku kini perlahan sembuh. Aku yakin Ayan tulus padaku. Aku yakin Tuhan memang mengirimnya untukku. Beberapa minggu kemudian, Ayan benar-benar pulang untuk selamanya. Aku menjemputnya di bandara bersama kakakku. Saat aku melihatnya berjalan keluar dengan membawa satu koper besar, hatiku terasa hangat. Ayan tersenyum lebar, dan aku tahu inilah awal baru yang kami tunggu. Hari pernikahan kami tiba. Rumah sederhana kami penuh dengan doa dan senyum. Tidak ada pesta besar, tidak ada kemewahan, hanya lantunan doa, janji suci, dan restu keluarga. Ayan mengucapkan ijab kabul dengan lancar, suaranya tegas. Saat itu, aku merasa dunia seperti berhenti sejenak. Setelah sah menjadi suami istri, aku menatap Ayan dengan mata berkaca-kaca. Dia memegang tanganku erat. Terima kasih sudah percaya padaku, Raisa. Aku janji akan menjagamu seumur hidupku. Aku tersenyum. Semua rasa sakit, ragu, takut, kini hilang. Yang tersisa hanya bahagia dan syukur. Hari-hari kami setelah menikah penuh dengan penyesuaian. Ayan mulai bekerja membantu kakakku di usaha kecil keluarga. Sementara aku membantu ibu di rumah. Kami hidup sederhana, tapi hati kami tenang. Setiap malam sebelum tidur, Ayan selalu mengajakku berdoa bersama. Dia sering berkata, "Semoga rumah tangga kita selalu diberkahi." Saira sempat menghubungi kami setelah beberapa bulan. Dia bilang dia sudah bertemu seseorang yang baik, dan dia juga sudah mulai membuka hati. Aku ikut senang mendengarnya. Aku bersyukur kisah kami berakhir tanpa ada yang terluka. Kini aku menjalani hari-hari dengan penuh rasa syukur. Aku tak lagi merasakan sepi dan rindu yang dulu sering membuatku menangis. Setiap pagi aku bangun dengan senyum karena tahu aku tak sendiri lagi. Ayan ada di sisiku dan kami saling menguatkan. Kadang saat malam tiba, aku duduk di depan rumah, menatap langit. Aku teringat masa-masa sulit dulu. Aku teringat saat aku merasa hidup ini berat sekali, saat aku ragu apakah aku akan bahagia. Tapi, sekarang aku tahu, semua itu hanya bagian dari perjalanan yang menguatkanku. Ayan sering duduk di sampingku, menggenggam tanganku. Kamu tahu, Raisa, aku bersyukur sekali Tuhan mempertemukan aku dengan kamu. Aku tak pernah menyesal memilihmu. Aku hanya tersenyum. Dalam hati aku berkata, aku juga bersyukur. Tuhan sudah menunjukkan siapa yang benar-benar tulus mencintaiku. Kini aku tak lagi menatap masa depan dengan cemas. Aku tahu, selama kami saling percaya, saling menjaga, kami bisa melewati apapun bersama. Dan malam itu, saat aku menatap bintang, aku berbisik pelan. Terima kasih Tuhan, aku sudah sampai di rumah. Rumah yang sesungguhnya bersama orang yang kucinta. Jika kisah ini menggetarkan hatimu, jangan biarkan berlalu begitu saja. Tekan subscribe, nyalakan loncengnya, dan tinggalkan jejak di kolom komentar.
Bersama kita jalani setiap cerita, setiap luka, setiap harapan, sampai akhirnya bahagia.